Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, kembali lagi di video selanjutnya, yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, di part pertama kemarin saya membahas tentang definisinya, ya. Definisinya, jadi Anda sudah tahu apa sih itu larutan, apa sih itu elektrolit, apa sih itu non elektrolit, bagaimana cara membedakannya, dan apa itu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Bagi yang baru bergabung, silakan tonton dulu di part satunya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit, baru masuk ke part selanjutnya, part ini maksudnya. Jadi sekarang ini part 2, yaitu lanjutan dari definisi, ya. Jadi di part pertama saya sudah membahas bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Itu larutan elektrolit. Sedangkan larutan non elektrolit kebalikannya, ya. Kebalikannya. Non elektrolit kebalikannya. Kebalikan, yaitu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Itu kesimpulan dari part pertama. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut why. Kenapa, ya? Why. Nah, kita bahas di sini why. Atau kenapa? Apa yang menyebabkan ada zat atau ada larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, dan apa yang menyebabkan ada zat atau ada larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, di sini kita akan bahas itu. Kenapa atau why? Nah, kenapa selanjutnya? Kenapa bisa mengantarkan arus listrik? Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Why, ya? Kenapa? Tanda tanya, ya. Jadi kenapa ada larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit ini penting, ya, kita pahami. Karena larutan elektrolit ketika dilarutkan dalam air, kenapa dilarutkan dalam air? Karena memang kebanyakan itu, kalau dikatakan larutan, kebanyakan pakai air, ya. Pakai air sebagai pelarut secara umum. Ada juga pelarut kayak benzena, pelarut nonpolar, ya. Nah, ya, kita bahas dulu air saja. Kenapa, saya ulangi lagi, kenapa bisa ada larutan yang dapat mengantarkan arus listrik? Karena itulah yang disebut larutan elektrolit. Karena larutan elektrolit ketika dilarutkan dalam air mengalami ionisasi. Ini poin pentingnya. Ionisasi. Jadi pasti zat yang dapat mengantarkan arus listrik itu ketika dilarutkan dalam air pasti dia terionisasi atau mengalami ionisasi. Nah, jadi terionisasi itu artinya mengalami ionisasi. Maksudnya adalah itu zat menjadi ion, terurai menjadi ion. Nah, atau bisa bahasa lainnya juga terurai menjadi ion, terurai menjadi ion-ion. Menjadi ion-ion. Kenapa kalau ditanyakan lagi why? Kenapa di sini? Jadi sudah pertama. Larutan elektrolit, kenapa dia menghantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit ketika dilarutkan dalam air mengalami ionisasi atau terionisasi atau mengalami ionisasi. Bahasa lain, atau bisa juga bahasa lainnya terurai menjadi ion-ion. Jadi misalnya kalau contohnya itu garam
jika dilarutkan dalam air itu terurai menjadi ion-ion. Tapi ada juga yang tidak, nanti kita bahas. Ini dulu kita bahas yang terurai menjadi ion-ion. Ya, saya ulangi lagi bahwa kenapa bisa terjadi atau kenapa bisa menghantarkan arus listrik, karena itu larutan elektrolit atau zat-zat elektrolit atau yang bersifat elektrolit itu mengalami ionisasi. Artinya kalau dia mengalami ionisasi berarti dia terurai menjadi ion-ion. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa harus ion-ion? Nah, kenapa harus ada ion baru bisa mengantarkan arus listrik? Nah, ini kita kaji lebih dalam lagi ya. Saya sampaikan teorinya. Nah, kenapa sih harus ada ion? Kenapa harus ada ion baru dia bisa mengantarkan arus listrik? Nah, jadi ion itu adalah partikel ya, sebuah partikel yang mengandung muatan ya. Jadi kalau ion itu ada muatannya ya, mengandung muatan. Nah, jadi ion itu adalah partikel yang mengandung muatan. Nah, muatan yang dimaksud di sini adalah muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif ini dikatakan ion positif. Muatan negatif ini dikatakan ion negatif. Bahasa lainnya adalah kalau ion positif dikatakan kation dan ion negatif adalah anion. Jadi karena adanya kation dan anion ini, itulah yang bisa membuat dia bisa mengantarkan arus listrik. Ketika kalau tidak ada ion positifnya dan ion negatifnya, maka dia pasti tidak bisa mengantarkan arus listrik. Jadi kita bisa dapat pengetahuan bahwa ketika ada larutan yang bisa mengantarkan listrik atau dia bisa mengaliri listrik, maka sudah dipastikan pasti dia mempunyai muatan ion, muatan positif dan muatan negatif. Nah, itu sebaliknya itu untuk non elektrolit itu tidak mengalami ionisasi. Jadi ada memang zat yang bersifat non elektrolit itu ketika dilarutkan dalam air tidak mengalami ionisasi. Artinya tidak ada ion. Tidak ada ion-ion. Tidak ada partikel yang bermuatan. Makanya listrik tidak bisa mengalir. Perlu kita ketahui bahwa listrik dapat mengalir jika ada ion positif dan ion negatif. Makanya larutan elektrolit bisa mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang setelah kita tahu bersama tadi bahwa larutan elektrolit pasti mengandung ion-ion sehingga dia bisa mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit tidak mengandung ion-ion karena tidak mengalami ionisasi, sehingga ion-ionnya tidak ada, sehingga listrik tidak bisa mengalir. Nah, sekarang apa kaitannya dengan ikatan kimia? Nah, saya bahas lanjutannya lagi ya. Apa kaitannya dengan ikatan kimia atau senyawa ya? Hubungannya dengan ikatan kimia. Ya, ikatan kimia. Setelah kita ketahui bersama bahwa ikatan kimia yang kita belajar kemarin ada ikatan ion, ada kovalen polar dan kovalen non polar ya, non polar.
Nah, silakan ditonton lagi tentang ikatan kimia, bagaimana sih itu ikatan ion, ikatan kovalen polar, dan ikatan kovalen non polar. Nah, pasti kalau suatu unsur atau atom mengalami ikatan ion pasti menghasilkan senyawa ion. Senyawa ion. Nah, kalau polar berarti senyawa kovalen polar. Begitupun juga kovalen non polar berarti senyawa kovalen non polar. Nah, sekarang apa kaitannya dengan elektrolit? Nah, di sini tadi kita sudah sekali lagi saya ingatkan atau saya bahas, saya tekankan bahwa elektrolit itu kenapa bisa mengantarkan arus listrik itu larutan elektrolit, karena mengandung ion-ion, mengandung kation dan mengandung anion, mengandung ion positif dan mengandung ion negatif, karena senyawanya bisa mengalami ionisasi, sedangkan non elektrolit tidak bisa mengalami ionisasi. Nah, jadi hubungannya dengan senyawa ion, nah berarti kita bisa simpulkan larutan elektrolit itu terjadi pada senyawa ion, pasti ya namanya saja senyawa ion pasti mengandung ion, dan senyawa kovalen polar. Nah, kovalen polar. Kenapa kovalen polar? Karena yang namanya polar dia pasti mengandung kutub positif dan kutub negatif. Nah, cek lagi di video saya tentang kovalen polar dan kovalen non polar. Sedangkan larutan non elektrolit itu terjadi pada senyawa kovalen non polar. Artinya kalau kovalen non polar dia tidak mengandung kutub, positif dan tidak mengandung kutub negatif, sehingga senyawa kovalen non polar tidak mengalami ionisasi, sedangkan senyawa ion dan senyawa kovalen polar pasti mengalami ionisasi. Nah, ini hubungannya dengan ikatan kimia. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui apakah ini zat elektrolit atau ini zat sifatnya non elektrolit, berarti kita harus mengetahui dia senyawa apa dulu, apakah senyawa ion kah, senyawa kovalen polar kah, atau senyawa kovalen non polar. Karena di part-part sebelumnya, bahkan di part ini sampai di part ini sudah saya jelaskan apa sih itu larutan elektrolit dan apa itu non elektrolit. Bahkan sampai di sini hubungannya dengan ikatan kimia apa. Jadi tetap berkaitan dengan materi semester lalu atau bab yang lalu. Jadi misalnya ada garam dapur. Misalnya garam dapur. Kita mau tahu ini garam dapur, apakah ini garam dapur bersifat elektrolit ataukah non elektrolit. Nah, makanya pertama caranya cari dulu rumus kimianya apa sih kalau garam dapur. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwa garam dapur itu rumus kimianya NaCl. Nah, setelah kita dapat rumus kimianya NaCl, maka kita bisa tahu ini senyawa apa sih. Kalau Na dengan Cl itu senyawa apa? Senyawa ion kah? Senyawa kovalen kah? Maksud saya senyawa kovalen polar kah atau kovalen non polar? Nah, silakan tonton lagi di bab sebelumnya tentang ikatan kimia untuk bisa membedakan mana yang mana dibilang senyawa ion, yang mana dibilang senyawa kovalen, dan bagaimana membedakan antara kovalen polar dengan non polar. Nah, saya jelaskan saat di sini secara singkat ya. Nah, untuk lebih jelasnya di bab sebelumnya tentang ikatan kimia. Nah, misalnya saya lanjut lagi NaCl. Nah, NaCl ini terdiri dari unsur Na dan Cl. Nah, Na itu nomor atomnya 11, Cl 17. Berarti kalau kita konfigurasikan 281, ini Cl 287. Nah, masih ingat cara mengkonfigurasikan elektron ada di bab sebelumnya. Jadi pasti berhubungan lagi dengan bab ini. Nah, kemudian kita tahu kalau satu itu berarti dia melepas elektron.
melepas. Sedangkan kalau 7 elektron valensinya dia menerima elektron. Nah, ingat, kalau ada menerima dan melepas itu berarti senyawa ion. Jadi kita bisa tahu ini sifatnya. Oh, ini NaCl ternyata senyawa ion karena kita lihat konfigurasinya seperti ini. Ada yang melepas dan ada yang menerima, karena ciri-cirinya itu, prinsip ikatannya ion itu ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron, sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah senyawa ion. Nah, makanya karena senyawa ion berarti bersifat elektrolit. Nah, ingat, larutan elektrolit itu pada umumnya senyawa ion dan kovalen nonpolar. Sedangkan non-elektrolit merupakan senyawa kovalen nonpolar. Nah, jadi begini, saya gambarkan sedikit proses ionisasinya ya. Jadi Na terionisasi menjadi Na+ tambah Cl-. Nah, ini salah satu contoh reaksi ionisasi ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi di bab setelah ini, bagaimana itu persamaan kimia ya. Nah, ini saya kasih hanya contoh dulu. Salah satu persamaan kimia yang terionisasi. Jadi ada ion plus, Na+, dan ada ion min, sehingga bisa mengantarkan arus listrik. Nah, Na+ sebagai apa? Sebagai kation ya. Kation. Dan Cl- sebagai anion. Nah, saya harap Ananda sekalian bisa mengingat kembali lagi skill-skill atau pengetahuan tentang bagaimana membedakan senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen non-polar. Kalau Ananda lupa, silakan tonton lagi di video saya kemarin tentang ikatan kimia ya, karena berhubungan. Jadi secara teori kita sudah bisa bedakan dan kita sudah tahu apa itu larutan elektrolit dan contoh-contohnya, dan apa itu larutan non-elektrolit dan contoh-contohnya secara teori ya, secara teori. Nanti di part setelahnya kita akan membahas bagaimana melihat secara langsung gejala-gejala yang ditimbulkan melalui sebuah percobaan. Kita uji elektrolit istilahnya, sehingga kita bisa lihat langsung lebih jelas detail dari gejala yang dihasilkan untuk membedakan mana senyawa elektrolit, mana senyawa non elektrolit, dan dan itu saja, elektrolit dan non elektrolit ya. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Next lagi di part setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.